apa itu filsafat. Kalau saya membahasakan itu filsafat sebagai Jadi kan membutuhkan analisis dan agar tidak salah antara filsafat dan pengalaman yang mana gak bisa dipelajari dan pikiran kita. ternyata filsafat itu tidak membingungkan dan seabsurd itu ternyata. Dan tujuan diskusi kali ini kita akan sedikit lebih mengenal apa itu filsafat. Sebenarnya kalau kalian pernah membaca di bukunya Fardin Faiz, yaitu sebelum filsafat. Nah, itu nanti akan lebih dijelaskan terkait pengertian filsafat, apa itu filsafat, apa kebutuhannya filsafat untuk kita, dan apa yang menyebabkan kita takut terhadap filsafat dan yang menyebabkan kita bingung. Di bukunya Fardin Faiz yang sebelum filsafat itu memang sudah sedikit dikulitkan. Mungkin ini juga sebagai referensi belajar saya pada buku ini. Sebelum kita mulai terkait penjelasan filsafat yang lebih lanjut, sebenarnya kita memahami sendiri apa itu filsafat. Ya, ketika kita membicarakan filsafat itu sebenarnya kita membicarakan terhadap manusia. Kenapa kok membicarakan terhadap manusia? Karena filsafat itu sebenarnya sudah terkait manusia. Jadi filsafat itu muncul karena manusia itu menanyakan eksistensinya dan esensinya di dunia ini. Ketika kalian muncul, aku itu siapa? Pertanyaan aku itu siapa? Aku di sini itu buat apa? Aku tuh di sini ada kepentingan apa? Apa bedanya aku dan yang lainnya? Nah, ketika beberapa pertanyaan itu dan masih pertanyaan yang lain terkait identitas esensi kita dan eksistensinya kita, itu tuh barulah muncul proses filsafat tersebut. Nah, ketika kita sudah sedikit memperjuangkan atau berbulan terhadap untuk memperjuangkan jawabannya itu, maka itulah yang dinamakan proses filsafat kita. Ketika kita sudah membuat akal kita untuk berpikir, itulah yang dimaksud aktivitas filsafat. Jadi begitu. Nah, kenapa kok dari kitanya itu banyak menakuti kata-kata filsafat ini? Karena pada saat pengumpulan jawaban-jawaban yang tadi itu tuh banyak yang mental intelektualnya yang masih lemah dan cuma melihat filsafat dari covernya saja. Jadi ketika kita melihat pemikiran filsafat, dan itu kan biasanya pemikirannya itu sangat absurd lah biasanya, sangat tidak bisa dipahami secara menyeluruh. Jadinya pasti kita akan kita akan langsung memberi cap bahwa filsafat itu sulit, filsafat itu tidak mau mengalah, filsafat itu tidak mengganggu hal yang sudah benar-benar ada. Filsafat itu sampai-sampai bisa mendefinisikan seorang filsuf itu biasanya itu dia anti supernatural atau agama, kan begitu toh. Untuk terkait pengertiannya sendiri, filsafat itu, nama filsafat itu kan dari filosofia, ini artinya cinta kebijaksanaan. Filosofia ini dikenalkan oleh Pythagoras. Dari cinta kebijaksanaan ini dikenalkan oleh Pythagoras pada masa filsafat Yunani kuno. Ketika kita dari sananya, kita kan sudah dapat menyimpulkan bahwa filsafat itu mencari kebenaran seradikal mungkin dasar-dasarnya tanpa mengikat kebenaran itu yang subjektif atau mempengaruhi sifat pemikiran kita itu yang masih terbawa oleh rasa dan bertuju pada salah satu hal. Jadi ini memang membuat pemikiran itu kita bebas gitu. Itu untuk pengertian. Sebenarnya kita mungkin ketika kita berpikir itu tuh sudah memulai pada aktivitas bersifat itu sendiri untuk mencari apa eksistensinya kita di dunia, apa esensinya kita, kita di dunia itu mau apa, itu sebenarnya sudah memulai pada konten filsafat itu sendiri. Selanjutnya yaitu untuk kedudukan filsafat sendiri. Sebelumnya ada yang ditanyakan terkait dari penjelasan saya terkait filsafat tersebut. Kedudukan filsafat sendiri itu tuh sebenarnya, jikalau mungkin kalian pernah membaca di bukunya Bertrand Russell atau sejarah filsafat, sebenarnya kedudukan filsafat itu ada di tengah. Yang pertama yaitu antologi. Kita berbicara antologi. Antologi itu apa tuh? Antologi itu ilmu tentang ketuhanan. Yang dimana ketika kita berbicara antologi itu kan pasti membawa juga terkait dogma. Nah, dogma tersebut itu yang menyebabkan manusia itu tidak bisa berpikir secara luas
dan terikat pada dogma tersebut. Jadinya ketika kita mau berbicara tentang lebih terkait antologi ini, ya memang sudah sampai situ aja, karena dogma agama ini yang mengikat pemikiran kita, dan kita pastinya langsung mempercayainya terkait ini. Selanjutnya itu sains. Sains itu juga seperti ilmu pengetahuan, di mana pengetahuannya ini kan juga terikat pada hanya sebatas teori saja. Jadi pemikiran manusia juga tidak akan bisa bisa akan bertambah terhadap, karena dibatasi oleh teori antologi itu sebagai dogma. Kalau sains dengan teorinya itu. Nah, filsafat itu muncul di sini. Kenapa filsafat ada di sini? Karena tujuannya filsafat ini untuk melepas keterikatan pemikiran kita atau momennya terkait dogma dan sains ini sendiri. Gitu. Untuk hakikatnya para filsuf kan ketika orang berpikir dan secara radikal dan menyeluruh tanpa memikirkan hakikatnya filsuf tersebut. Jadinya ya untuk kedudukannya seperti ini. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan kedudukannya, mungkin kan dari kitanya juga ketika membahas filsafat itu akan membahas terkait tiga cabang ilmu filsafat. Mungkin sudah sedikit mengetahui lah terkait, kan itu juga di kuliah mungkin sudah sedikit disinggung terkait apa itu tiga cabang filsafat. Kan yang pertama, ketiga cabang ilmu filsafat ini walaupun kedudukannya itu berbeda, tapi itu sama satu rumpun terhadap filsafat tersebut. Kita berpikir filsafat, pasti itu kita akan melewati hal tiga ini. Yang pertama ontologi, dari onto kan artinya isbat, dan logos itu ilmu. Dinilai ini untuk mendapatkan nilai itu nanti kita akan membahas etika. Yang ilmu pengetahuan nanti kita akan membahas teori. Dan apostilasi. Nah, kalau kita bahas etika, itu nanti akan entitas dan hubungan. Contohnya ketika kopi, kan kita sebelumnya belum tahu kopi itu enak apa enggak. Nah, setelah kita mencoba, ternyata kopi itu enak, itu pahit juga, itu termasuk pada teori. Nah, setelah kita dari keduanya ini kita boleh mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya etika itu sebagai dasar moral dewata juga. Terus estetika itu seperti kita melihat dari keseniannya, dari seninya, maksudnya itu bagus atau enggak toh. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ya, itu tuh mempunyai nilai. Banyak cara perkembangan filsafat. Yunani kuno ini itu awal terciptanya filsafat. Mungkin kalian pernah mengetahui, yaitu yang pertama itu Thales. Namanya itu Thales. Thales ini yang mencetuskan teori bahwasanya di dunia itu hakikatnya itu berasal dari air. Nah, Thales untungnya. Nah, makanya itu punya filsafat ini sebenarnya dari awal pemikiran Thales tersebut. Pada Yunani kuno ini tokoh filsufnya di Pythagoras yang disebutkan filsuf tadi, Heraklitos itu yang memberikan teori bahwa perubahan adalah dampak dari realitas yang sebenarnya. Ketika kita membahas Yunani kuno itu proses pemikirannya itu masih percaya terhadap mitologis. Ya, mitologis itu yang percaya terhadap itu loh, dewa-dewa dan yang juga. Jadi ketika di Yunani kuno ini jadi wajar bahwasanya ketika ada bencana itu berarti dia orang-orang Kristen itu sudah membahas terhadap ini mesti dewa ini marah, dewa Balaram marah. Nah, selanjutnya Yunani kuno, Yunani klasik. Sebenarnya sebelum masuk pada Yunani kuno dan Yunani klasik ini ada masa kegelapan dan masa keemasan. Masa keemasannya waktu itu filsufnya itu Plato, Aristoteles, Socrates. Jadi filsafat dari Yunani kuno itu biasanya disebut filsafat Socrates. Nah, ketika kita membahas Yunani klasik, di sini itu sebelum masuk ke Yunani klasik ini ada masa kegelapan. Masa kegelapannya ini waktu masa para Kristiani di sana itu menganggap bahwa agama itu agama dijadikan sebagai politik, ya itu membatasi pemikiran masyarakatnya di sana. Jadinya stoikisme dan lainnya juga itu malah dibuat sebagai suatu kepercayaan. Dimana itu tidak
terkesan pemikirannya pada saat itu. Setelah itu masuk pada zaman keemasan, yaitu pada zamannya Plato dan Aristoteles dan Socrates. Pada masa ini itu tuh para Kristiani tersebut itu sudah memiliki gerakan di mana mau melawan terhadap kedudukan kerajaan tersebut, dan akhirnya menemukan Plato ini. Akhirnya Plato itu menemukan teori ide. Kalau biasanya disebutnya Plato itu idealisme, bahwa kebenaran yang kebenaran yang sebenarnya itu berasal dari ide atau pemikiran kita. Yang materi itu hanya berasal dari pemikirannya kita. Itu. Selanjutnya filsafat modern. Ini kan dari Yunani kuno tadi itu, jadi pengetahuannya itu pada kosmosentris. Yunani klasik itu membahas terhadap antroposentris. Untuk dari tokoh modern ini, filsafatnya mereka itu di sini. Kayak ada contohnya filsufnya René Descartes. Nah, kita membahas filsafat modern itu, subjek pengetahuannya itu maksudnya membahas filsafat modern itu tuh subjek pengetahuannya itu mengakomodir ketiga lingkup pengetahuan tadi, antropokosmosentris, antroposentris, dan dewansnya seperti apa namanya John Bowlby kan yang mengatakan buperliaritas. Nah, dari sejarah ini kita sudah sedikit mengetahui bahwa perkembangan filsafat dari masa ke masa itu memang benar-benar ada. Untuk yang masih bisa kita rasakan dari filsafat modern itu contohnya pada apa namanya aliran rasionalisme. Nah, aliran rasionalisme kan mengatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pemikiran, bukan dari pengalaman atau yang lainnya tersebut. Makanya René Descartes ini membuat apa namanya pengetahuan yang bersifat itu cogito ergo sum. Pernah dengar enggak? Cogito ergo sum itu artinya aku berpikir maka aku ada. Itu dari pencetus René Descartes atau aliran rasionalisme tersebut. Kalau biasanya yang aliran rasionalisme itu bertolak balik pada aliran empirisme, yaitu bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman tersebut. Dan pada aliran empirisme itu kita mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan pada indera. Kalau yang tadi rasionalisme itu kan pada dalam pemikiran atau idenya kita. Tapi dalam aliran empirisme itu tuh dia itu sedikit menyempitkan peran pemikiran, tapi bahkan pada indera tersebut, bahwa pengetahuan itu bersifat pada indera tersebut. Selanjutnya yang kita rasakan juga yaitu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme kan membahas terhadap keberadaan kita di dunia ini. Bahwa ya, eksistensialisme, bahwa keberadaan kita ini yang menyebutkan teori eksistensialisme tersebut itu menyatakan itu malah lawan dari René Descartes kan. Kalau cogito ergo sum kan tadi aku berpikir maka aku ada, tapi kalau di eksistensialisme tersebut itu berpendapat bahwa aku ada maka aku berpikir. Jadi emang pada aliran eksistensialisme ini itu tuh memang membahas terhadap keadaan kita, maksudnya kita keberadaan kita ini ya tidak dapat dipengaruhi oleh apapun ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait metodologi filsafat tersebut. Lanjut ya. Nah, ketika membahas metodologi, sebenarnya filsafat itu para filsuf itu sudah membuat metodologi filsafat seperti Plato ya, atau yang membuat metodologi dialektika itu ketika kita berbincang dengan orang dan saling bertukar ide. Nah, itu dimaksud metode dialektika tersebut. Kan walaupun dari filsafat tersebut metodologinya itu tidak sistematik yang sains. Kan biasanya yang sains itu ada uji benar, uji statistik, data dan lain sebagainya. Kan tapi pada para filsuf itu juga sedang membuatkan metodologi ketika kita berpikir filsafat. Kita membahas pemikiran René Descartes itu kita yang membahas pemikiran yang dimana pemikiran tersebut itu tidak terkait pada rasa atau pemikiran antara ontologi dan sains. Nah, jadinya emang pemikiran rasional beneran dan masih banyak ini kan terkait materi sebenarnya materi ini. Materi itu dulu daripada ide kan. Nah, untuk pembahasan dasar hari ini ya seputar ini tadi. Jadi mungkin ada yang ditanyakan atau
yang perlu kita diskusikan terkait pengantar filsafat ini. Tadi kan pertanyaan Mas Adit, apakah kita sebagai orang yang berpikir itu bisa dikatakan orang yang filsafat atau bukan, atau cuma orang yang intelektual yang disebut apa namanya filsuf. Nah, sebenarnya bagaimana? Kalau dari teman-teman pernah mendengar, ketika kita berpikir maka kita akan berfilsafat. Nah, pada konteks tersebut, aslinya ketika kita berpikir, kita membuat akal kita itu untuk berpikir, itu sebenarnya sudah pada fase aktivitas filsafat. Akan tetapi biasanya dalam aktivitas tersebut, ketika orang tadi tidak menggunakan kecerdasan filsafat ini, biasanya kan itu pada pengetahuan yang tradisional, ya, dimana itu sifatnya subjektif dan bisa membawa contohnya gini, ketika kita berpikir sesuatu dan itu lebih ke subjektif pada sesuatu yang kita pikir tersebut. Nah, dan pada konsep tersebut, pada konsep itu sebenarnya kita menganggap filsafat itu sebagai alat dan produk tersebut. Ketika kita berpikir bahwa filsafat itu sulit dan rumit dan itu membingungkan dan orang filsafat itu tidak mau mengalah, itu tuh kita berkata bahwa sifat filsafat itu sebenarnya filsafat itu bukan tujuan. Jadinya itu lebih ke alat dan hakikat filsafat tersebut, yaitu menantang kita untuk berpikir pada diri kita, membuat kita kenalilah dirimu. Nah, itu kan yang dikatakan Socrates kan benar tuh. Mungkin hidup yang tidak diuji itu, makanya disebutkan bahwa Socrates pernah mengatakan slogannya itu, hidup ketika hidup itu tidak diuji, maka kehidupan itu tidak ada artinya. Gitu. Jadi ketika kita membahas filsafat sebagai alat, maka kita berpikir itu ya kita sudah memulai pada filsafat tersebut. Nah, terus produk dari filsafat tersebut ya seperti apa namanya aliran-aliran tersebut gitu. Seperti waktu kita membilangkan bahwa sebenarnya filsafat itu sulit, itu sebagai produk tersebut. Terus kita berpikir. Jadi tidak ada pembedaan bahwa kita kaum intelektual atau kaum biasa. Sebenarnya kita juga bisa menjadi filsafat, bisa menjadi filsuf, tapi seenggaknya kita menjadi filsuf pada diri kita sendiri. Nah, kenalilah dirimu, karena pemikiran filsafat ini semuanya itu tadi kan. Para filsafat mendapatkan pemikirannya itu juga terjadi pada dia menganalisis dirinya sendiri, pada sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Maka yang tahu diri kalian sendiri kan ya diri sendiri toh. Makanya jadilah filsuf pada diri kalian sendiri. Buatlah kehidupanmu bermakna. Tidak ada pembicaraan. Mungkin itu dari saya sendiri. Kalau di agama Kristen sama ini kan ada dogma pembuahan Maria oleh Roh Kudus gitu. Contohnya ini kan juga salah satu dogma yang kemudian diyakini. Ya. Nah, ketika kemudian hal-hal teologis yang sifatnya teologis itu muncul dari sebuah empiris, dari sebuah pengalaman, dan kemudian muncul hal-hal yang sifatnya spiritual, apakah filsafat akan tetap melawan? Makanya teologi itu kan saya rasa kan melawannya filsafat dengan ataupun itu mungkin kedangkalan dari pengetahuan saya, tapi saya rasa ketika saya melihat filsafat itu biasanya lawannya teologi. Karena sifat-sifat ketuhanan itu tidak bisa dinalar secara penuh, dinalar kritis secara rasional kadang susah. Sedangkan saya rasa filsafat itu pemikirannya sangat rasional. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, sebenarnya gini, untuk menjawab ya Mas. Sebenarnya pada pemikirannya Immanuel Kant, ketika kita membahas spiritual pada rasionalisme, kayak contohnya agama dan dogma tersebut pada ranah rasionalisme itu tuh sifatnya itu hanya hipotesis saja atau anggapan sementara. Akan tapi kita membahas apa namanya spiritualisme atau agama, sifatnya itu yaitu kebenaran yang nyata. Betul. Nah, jadi kan dapat disebutkan bahwasanya ketika kita membahas ontologi, ya memang benar bahwasanya ontologi itu sedikit mengikat pemikiran kita. Akan tetapi kan ketika kita merasionalisasikan paham-paham dogma tersebut, kan kita juga akan memahami terkait pengertian dogma itu, kenapa kok ada dogma ini. Nah, nanti kan kita dapat merasionalisasikan terhadap anggapan dogma tersebut. Jadi
filsafat itu apa namanya membebaskan pemikiran kita loh, Mas. Kalau kita mengikuti dogma tersebut tanpa mengetahui landasannya dan apa hakikatnya ada pemahaman dogma tersebut, kan kita juga mungkin kehidupan kita juga disebut hanya mengikut atau taklid lah biasanya, hanya mengikut saja. Nah itu mungkin apa bedanya kita pada mesin yang tidak bisa apa namanya mesin yang mengikuti pergerakan ya biasanya kita sebagai suku cadang yang mengikuti kegiatan mesin saja yang hanya makanya itu filsafat itu menggugah uh, menantang kita atau menggugah kita pada pemikiran yang stuck di sana saja gitu. Tadi Mas David kan terkait dengan arah pada rasionalitas ya, rasionalis. Dan kalau seumpamanya kan gini kan di cara penyelesaian filsafat kan ada yang namanya empirisme. Iya, Mana pengetahuan itu muncul dari sebuah pengalaman yang bersifat indrawi bilang. iya, Nah, ketika kemudian hal-hal yang sifatnya spiritual ini muncul kan jelas hal-hal spiritual kan muncul dari sebuah pengalaman. Contoh seumpamanya kayak Sunan Kalijogo di Konpopo yang kali ini kan di pengalaman dia agar kemudian dia mendapatkan hal-hal yang sifatnya spiritual iya. gitu kan. Nah, kira-kira ketika hal-hal seperti itu yang sifatnya spiritualisme melalui sebuah pengalaman orang Indonesia apakah itu bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari proses filsafat empirisme kira-kira karena juga muncul dari sebuah pengalaman itu dan kira-kira kalau seumpamanya maksudnya filsafat empirisme ini apakah diikat pengalaman-pengalaman yang sifatnya indrawi saja atau pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu secara umum entah itu dari hal spiritual dari hal ini dan sebagainya. Ya, menurut saya ingin berpendapat, mungkin tanya kepada sahabat-sahabat. Iya. Tadi kan sudah disentil oleh sahabat Adif juga dari Pantai ya. Perbedaan kita itu kan berpikir menjadi seorang filsuf. Tapi apakah semua manusia itu dianggap filsuf? Ya. Terus apa yang membedakan kita dengan filsuf? Mungkin bisa diberikan feedback dari teman-teman sebelum kita membahas teologi tadi. Kalau menurut saya itu ada seseorang bisa disebut sebagai filsuf itu ada dua Mas. Level filsuf itu kan nah yang saya maksud dua itu level filsuf itu melengkap pada dua bentuk. Yang pertama itu yang seperti disebutkan Mas David tadi beberapa tokoh terkait yang menjadi sebagai pencetus filsafat ada Plato, Rene Descartes dan juga yang lain itu disebut filsuf. Jadi orang yang mulai menteorikan, mengajarkan dan juga menulis dan menyebarkan dan yang menjadi perintis atau penggerak awal itu bisa disebut sebagai filsuf. Terus yang satunya lagi itu orang yang berusaha untuk berfilsafat, tapi bukan berfilsafat yang seperti si Mas Adif tadi kan ada dua bentuk filsafat sebagai produk dan juga filsafat sebagai alat. Kalau saya membahasakannya itu filsafat sebagai sejarah, satunya filsafat sebagai filsafat itu sendiri, kegiatan berpikir sendiri. Jadi esensi dari filsafat itu kan sebenarnya kan nggak cuma sekedar produk dari filsuf terdahulu, tapi para sahabat kita itu berusaha untuk memahami apa yang kita alami, terus memikirkan sebuah solusi yang itu mendekati kebijaksanaan. Jadi orang yang berusaha berfilsafat, satu lagi tokoh filsafat. Kalau menurut saya gitu Mas, orang yang bisa disebut filsuf itu ya dua itu tadi. Orang yang berusaha berfilsafat sama orang yang tokoh tadi. Tapi orang yang berusaha berfilsafat ini menurut saya ada pembagiannya lagi, ada dua lagi mungkin. Yang pertama dia itu berfilsafat secara murni, pure. Jadi dia nggak baca sejarahnya, jadi tiba-tiba dia punya keinginan untuk berpikir secara radikal, untuk berpikir secara benar dan bijak. Yaitu mirip-mirip filsuf yang terdahulu lah. Terus ada juga orang yang suka filsafat. Jadi dia mungkin nggak pernah berfilsafat, tapi dia baca-baca produk filsafat toh. Tapi menurut saya orang yang kedua ini itu kurang merasakan esensi dari filsafat itu sendiri, karena dia cuman makan produk doang, nggak melalui proses filsafat sebagaimana filsuf terdahulu itu memulai pemikiran kritisnya tentang filsafat. Jadi secara sederhana, apabila seseorang itu bisa dikatakan filsuf, mampu memiliki
analisis yang tajam, kerangka berpikir, dan ilmu yang disampaikan itu ada landasan yang dibawa. Misalkan Plato itu kan mengkritik dari tokoh terdahulu, berarti kan membutuhkan analisis dan ada kerangka berpikir yang jelas. Berarti secara sederhana seperti itu ya. Saya boleh jawabkan. Ya yang kategori kedua. Ya, yang kategori kedua. Tapi sebenarnya kan disebut itu kan cuma kayak benar doang. Maksudnya cuma kayak kita beli dan itu juga sifatnya subjektif kan. Misalnya ada orang suka filsafat, kita bilang filsuf kan bisa aja bro. Jadi kayak ya subjektif lah. Nah yang tadi saya sampaikan itu ya subjektif dari saya sendiri. Tadi kan sahabat Dimas mengatakan bahwasanya filsafat itu lawannya dari teologi. Iya ya. Ya. Nah, ini menurut kalau pengetahuan saya itu bahwasanya memang benar teologi itu membahas tentang dogma, tapi tidak serta-merta itu dogma yang diambil. Teologi itu kan berbicara bagaimana kita bisa melepas dogma itu menjadi sebuah kebebasan yang ada landasannya. Menurut saya kalau teologi itu mirip dengan filsafat. Hanya saja pembedanya ada sebuah batasan. Seperti kan terkenal kalau teologi berbicara tentang teologi itu kan Al-Ghazali, terus Al-Syariati dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan sahabat Dimas itu berbicara teologi itu lawannya sebagai filsafat, itu kalau menurut saya, kalau saya pribadi kurang ya, bukan kurang tepat, kurang setuju kalau saya pribadi. Soalnya itu ya secara kerangka berpikir itu menggunakan alat kritis, menggunakan landasan dan pemikiran teori terdahulu. Itu kan kita juga berfilsafat. Itu seperti itu. Jadi kalau lawanannya mungkin kurang setuju. Seperti itu. Mungkin ada feedback dari teman-teman. Saya juga mungkin sedikit setuju apa yang disampaikan Mas Tulus dengan filsafat dan teologi. Kalau filsafat itu saya rasa lebih kepada bagian pembahasan itu ilmu pengetahuan, itu filsafat. Tapi kalau teologi itu ya seperti keyakinan, kemudian juga dogma-dogma. Kemudian kalau kita katakan bahwasannya itu berlawanan, benar. Jadi ya dengan dogma juga itu ada sebuah sedikit katakan timbul pemikiran di bawah yang dikatakan dengan sahabat sebelum tadi ada ketopaknya dan kemudian saya simpulkan bahwasanya filsafat dan juga teologi ini sangat apa sedikitnya juga ada hubungannya. Untuk apa? Untuk bagaimana kita kalau dikaitkan dengan keyakinan itu filsafat ini bisa ya, memperkuat keyakinan kita bagi orang-orang yang lebih kepada pemikiran timuran. Tapi tidak mesti bahwasannya itu lawan antara filsafat dan kita teologi. Itu yang saya pahami. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Bowo bahwasanya antara agama dan filsafat itu tidak ada hubungannya, tidak ada keterkaitannya. Kenapa kok bisa gitu? Saya mengambil dari bukunya Pak Farudin Faiz, itu bahwasanya sebenarnya sudah banyak orang-orang yang para filsuf itu pandangannya itu sudah dilontarkan yang membahas problematika gitu loh Mas. Nah, dari banyaknya pandangan filsuf itu bahwasanya banyak yang berpendapat bahwasanya agama dan filsafat itu tidak ada kaitannya. Nah, ketidakbertentangan tersebut dapat dilihat dari tujuan atau misinya antara filsafat dan agama itu. Karena tujuannya yaitu mencari kebenaran meskipun jalurnya berbeda. Nah, sedangkan adapun agama itu menunjukkan kebenaran kepada manusia melalui jalur otoritas. Iya. Nah, kemudian filsafat itu ingin menuntun manusia ke dalam kebenaran dengan tuntunan pemakaian intelijensi. Jadi tidak ada kaitannya.
Ya, seperti itu kalau saya. Ini juga salah satu bentuk kedangkalan saya terhadap keilmuan karena ya maksudnya itu ya tetap udah ya maksudnya karena sama-sama belajar saya juga merasa bahwa ini bentuk kedangkalan saya dan saya pun juga perlu menimbun kedangkalan itu agar bisa lebih tinggi. Menurut saya kayak gitu. Jadi dan gini saya juga mau feedback ketika sahabat saya lagi menyatakan bahwa agama dan filsafat itu bukan suatu hal yang saling berkaitan. Saya melihat dari faktor empiris dari seorang Sujiwo Tejo yang kemudian di situ mempunyai sebuah pengalaman yang mana pada saat dia mempelajari filsafat dia jauh dari sebuah agama. Dia jauh dari agama ketika dia mempelajari filsafat karena dia memakai nalarnya dan memakai rasionalnya secara penuh. Pada akhirnya agama-agama tidak bisa dipikir secara akal karena kan mungkin saya sudah karena bosan ketika ada sebuah bidang keilmuan di agama ini tidak bisa dipikir secara nalar saya bukan dari ranah pondok ya saya bukan dari ranah pondok tapi ketika saya bertemu dengan seorang dosen yang itu menyatakan bahwa orang kabeh ning agama kuwi iso dipikir nganggo utek terus penting lakonono ya ngono. Nah itu kan saya rasa juga sebuah dogma gitu. Ketika kalau saya melihat dari seorang Sujiwo Tejo yang kemudian dia kembali kepada spiritualnya karena dia menemui sebuah pengalaman, saya rasa itu antara filsafat dan juga agama itu saya rasa saling terikat. Saya rasa loh ya mungkin ini juga untuk bentuk feedback itu saya rasa saling terikat dan terus kemudian eh, juga sama seperti dan saya juga setuju seperti yang disampaikan oleh sahabat Bowo tadi bahwa teologi dan filsafat itu bukan suatu hal yang saling berlawanan. Tapi ketika kemudian bentuk praktek-prakteknya yang sudah melawan moral, maksudnya soal sama nih yang kiai yang ngomong, Ustaz, melarang apa-apa, orang apa-apa melarang ben, apa jenenge bisa mutitis. Dengan dia datang ke pengajian mobilnya Innova sama mantan. Itu kan ya sebuah kesesatan kan itu juga perlu dilawan dan sebenarnya saya rasa seperti itu Si ceritakan. iya Yes. Saya kan dari anak pondok maksudnya. Sudah enggak Saya nonton di 6 tahun itu saya itu dulu didoktrin. Paham enggak? Seperti contoh dalam kitab taklim itu kan full doktrin kalau menurut saya. Nah, itu saya tidak memikirkan bahwasanya guru itu tidak ada kesalahan sedikit pun. Paham enggak? Karena ketika saya masuk pondok itu kan uteknya masih kosong, benar-benar kosong. Tapi suatu ketika saya pernah mendapat kegoyah dalam hati ketika memandang kiai. Itu ada suatu permasalahan pribadi yang mana seorang kiai itu terlalu menyalahkan, seolah-olah dia gagal mendidik saya. Nah, itu saya tidak diulang ngaji sekitar 3 bulan karena masalah pribadi. Nah, kemudian ya saya berpikir, kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Apakah itu termasuk contoh daripada kiai saya? Nah, itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu filsafat, tapi saya tidak mengerti filsafat itu. Mengapa kok begini, mengapa kok? Nah, seperti itu. Banyak kan kiai sekarang itu doktrin menurut saya. Mohon izin masuk ya sahabat-sahabat. Wah, iya. Mendengarkan berbagai macam pendapat, mendengarkan berbagai macam feedback. Saya lebih tertarik ingin merangkum itu semua bahwa seperti yang dikatakan oleh sahabat David bahwa filsafat itu memiliki arti cinta kebijaksanaan. Maka di sini saya berasumsi bahwa filsafat itu berperan sebagai sebuah alat bagaimana agar kita itu tidak terjerumus ke dalam metode-metode berpikir atau cara berpikir yang salah. Seperti ilmu nahwu, ilmu sorof kan itu sebagai alat agar kita tidak memiliki kesalahan dalam menafsirkan atau mengartikan sebuah ayat. Jadi ilmu nahwu dan sebagainya dan teman-teman itu berperan sebagai alat. Nah, di sini juga saya agak menitik beratkan pada filsafat itu sebagai alat, sebagai pedoman kita agar tidak salah dalam berpikir. Maka saya juga sedikit berasumsi dari saya pribadi bahwa orang itu bisa berfilsafat, tapi belum tentu menjadi seorang filsuf.
karena berfilsafat itu mencoba untuk menggali lebih dalam, mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Disitulah keunikan dari filsafat itu sendiri. Seperti itu. Terus ya terkait dengan Mas Sahal bahwa eh, pendidikan atau ajaran-ajaran pendidikan sekarang itu lebih menitik beratkan pada doktrinasi semata. Mungkin saya juga pernah merasakan hal tersebut, tapi entah bagaimana caranya, mungkin ada teman yang pernah menyadarkan bahwa seharusnya atau sebaiknya atau bagaimana bahasanya terserah, seorang pendidik atau seorang tokoh yang kita agung-agungkan yang pernah didoktrinkan kepada kita terkait entah itu pemikiran atau kesalehan, itu pasti beliau-beliau itu memiliki perjalanan spiritual, entah itu intelektual, yang itu pasti sulit. Tapi kesalahan, mungkin bukan kesalahan sih, cerobohnya kita, termasuk saya sendiri, kita langsung mengagung-agungkan mereka. Oh, beliau itu soleh, beliau itu ngene, tanpa kita mempelajari, tanpa kita melihat seluk-beluk bagaimana keringat beliau dalam mengenyam pendidikan. Mungkin yang menjadi kesalahan, yang menjadi rancu itu seperti itu. Maka tidak heran bahwa di zaman sekarang itu hanya berfokus pada wes kue melu ngene, wes kue elono iki, Mbah Yai Mumbien ini, betapa sakit hatinya beliau-beliau yang kita agung-agungkan, yang beliau-beliau itu pernah belajar bertahun-tahun, ketika melihat realitas di zaman sekarang, beliau hanya menjadi gampangannya batu loncatan tok, tanpa kita mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajari oleh beliau. Seperti itu. Gampangannya ini lah, Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, yang kita ketahui bahwa beliau itu mengenyam pendidikan yang tidak sedikit, yang juga tidak sebentar. Tapi kenapa malah kita itu kayak seolah-olah menggampangkan, wis ayo manut baru kayak Mbah Yai Hasyim, wis ayolah manut lah gini, beliau Mbah Yai Hasyim itu soleh. Hanya sebatas seperti itu saja, tanpa kita mencontoh bagaimana keluh kesahnya, bagaimana lelahnya beliau mencari ilmu. Betapa sakit hatinya beliau ketika melihat realita yang seperti itu. Mungkin yang perlu dirubah terkait bagaimana cara pandang kita dalam memahami sesuatu itu tersebut. Jadi nggak terlalu menelan mentah-mentah lah. Dan mungkin itu juga bagian dari berfilsafat. Kita saling berdialektika ini. Jadi ya bisa memancing saya untuk memberikan kembali terkait dengan apa yang kemudian pengalaman sudah saya temui. Mungkin ya sedikit share pengalaman saya juga masuk di organisasi. Saya rasa kan organisasi yang saya ikuti itu memang dogmanya itu sangat-sangat kental gitu. Dan saya hanya menemui di sini ketika kemudian itu berlawanan. Nah, ini juga menjadi salah satu pandangan saya untuk mencoba ataupun untuk selalu berpikir lebih dahulu sebelum saya memaknai ataupun menyimpulkan ataupun melaksanakan. Jadi saya rasa ya kehidupan seorang manusia itu memang harus selalu berfilsafat benar. Karena ya makna filsafat sendiri itu berpikir kan. Karena dalam pemaknaan seperti itu ya mikir. Juga untuk menemui sebuah kebijaksanaan berarti kan juga berpikir. Gak mungkin bisa dikatakan bijaksana ketika tidak melalui proses yang berpikir itu. Mungkin mau menambahi terkait penjelasan saya tadi ya. Mungkin dari kedengaran pengetahuan saya ya ini tadi hasil dari skill saya belajar ini mungkin yang juga masih ada banyak kekurangan dan juga, tapi dari sahabat saya harapkan sahabat-sahabat itu juga menambahi dan saling bertukar pendapat lah. sedikit terasa ada sedikit salah paham. Jadi kan dari satu teman mempertanyakan mungkin kita berbicara teologi dulu. Tahu saya yang saya pahami ya dari jelasnya teologi itu berbicara bukan tentang ketuhanan, tapi hubungan manusia dan juga Tuhannya. Mungkin jadi bahasa yang salah. Bicara terkait hubungan manusia dan Tuhannya. Nah, sedangkan filsafat itu berbicara terkait manusianya saja. Apa yang dilakukan manusia, bagaimana mereka berproses, terus bagaimana arah pikirannya. Singkat pahami gitu.
karena tak rasa teologi dan filsafat itu tidak saling bertentangan, tapi di arah yang berbeda. Seperti filsafat sendiri memiliki pola yang berbeda. Begitu juga dengan teologi. Teologi membahas terkait dengan apa namanya, hubungan manusia dan juga Tuhannya. Bukti dari teologi sendiri yaitu adanya banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Imam Hanafi, Maliki, dan juga Imam Ghazali. Saya yakin pasti berbeda. Mereka berfilsafat dengan caranya sendiri-sendiri, menemukan jawaban dengan caranya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan filsafat itu sendiri. Filsafat itu kalau yang saya pahami membicarakan terkait dengan hakikat manusianya, belum sampai hubungan manusia dan juga Tuhannya. Kalau di filsafat ada terkait teologi, mungkin seperti di filsafat sendiri tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali murid-murid yang sering mempertanyakan apa yang dibicarakan gurunya. Tidak hanya sekarang, Aristo, Plato sering mempertanyakan terkait argumen dari Socrates. Begitu juga sampai ke bawah, bahkan mungkin sering sekali sampai lahir sekarang filsafat modern. Itu adalah bentuk dari ketidaksepakatan, dalam tanda kutip. Mereka mempertanyakan lagi apa yang sudah ada sebelumnya, sejarahnya. Jadi kalau dari teologi sendiri berbicara sejarah, spiritualitas dibentukkan dengan pengalaman, seperti yang dikatakan sahabat Dimas tadi. Nah, spiritualitasnya diarahkan kepada hubungan teologi, hubungan manusia dan juga ketuhanan. Sedangkan filsafat itu berbicara spiritualitas dalam tanda kutip hakikat manusia. Spiritualitasnya dibatasi dalam hakikat manusia. Karena filsafat sendiri tidak bisa dicabangkan terlalu banyak. Makanya ada ilmu-ilmu lain yang seperti astronomi, biologi dan lain-lain. Jadi dua hal itu merupakan dasar-dasar dari bentuk manusia yang ada sekarang. Menurutku seperti itu. Mungkin ada tanggapan. Batasan dari filsafat itu. Saya rasa itu ada dua dimensi. Ada perbedaan dimensi antara batasan dengan tidak, tentang ada batasannya. Yang pertama ada dimensi ide atau dimensi yang ada di pikiran kita. Itu kan kita bisa berpikir secara radikal di pikiran kita sendiri, bukan ketika yang dimensi satunya, bukan ketika kita berbicara tentang keadaan sosial. Pastinya ada batas-batasannya. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari sahabat-sahabat ini terkait hasil atau tujuan dari filsafat atau berfilsafat. Kalau dari judulnya kan cita kebijaksanaan. Ya. Nah, terus Mas David tadi juga bilang kalau berfilsafat itu kita berpikir secara radikal, mendalam, terus menerus dan juga sampai kita menemukan sebuah kebenaran. Nah itu kan tujuan dari filsafat. Bisa dikatakan mungkin mencari kebenaran itu adalah salah satu tujuan dari filsafat. Nah apakah kebenaran itu pasti bijaksana? Jadi sesuatu yang benar, apakah itu bisa dikatakan juga sesuatu yang bijaksana? Karena kan filsafat itu kan cinta kebijaksanaan. Jadinya tujuan akhirnya dari filsafat itu kan kebijaksanaan. Nah, apakah sesuatu yang benar itu bisa dikatakan sesuatu yang bijaksana? Ya mungkin gini Mas, sahabat Dani kan sahabat Dani kan bicara tentang kebijaksanaan. Itu kan kalau kita berbicara kebenaran bijaksana itu kan berbicara relatif. Dari argumentasi feedback sahabat Dani tadi kan filsuf itu relatif. Ya, sedangkan tadi sudah diluruskan oleh sahabat Isan. Seorang itu bisa dikatakan seorang itu berfilsafat, namun tidak semua orang bisa dikatakan filsuf. Nah, apa yang melatar belakangi pertanyaan sahabat Dani? Kenapa kok bisa melahirkan apakah sebuah kebenaran? Sebuah kebenaran. Pasti. Ya. Apakah ada sebuah anomali atau latar belakang? Kok bisa
sudah berbicara seperti itu. Karena itu ada korelasi pertanyaan dari sahabat Isa. Apakah jika kita berfilsafat itu ada pembatasan? Itu sangat relatif. Sangat relatif. Dan sedangkan filsafat itu banyak cabang. Nah, ini kita membreakdown filsafat secara pengertian, secara tujuan alat produk dan lain-lain, ataukah kita filsafat sebagai apa ya? Sebagai kebenaran sejati. Apabila kita membicarakan filsafat sebagai kebenaran hakiki, hakikat, itu menurut saya pribadi juga tidak ada kebenaran. Di dunia ini pun tidak ada kebenaran. Kita tidak berbicara tentang agama ya. Kalau misalkan kita sudah berfilsafat, gini-gini ya. Misalkan kita berfilsafat dan orang awam itu memandang filsafat menyesatkan. Pasti banyak narasi seperti itu dari kawan-kawan kita dulu waktu maba. Benar apa tidak? Sampai sekarang mungkin pun ada ya. Nah, apabila kita sudah masuk belajar filsafat, kita di situ berfilsafat di ranah mana? Di ranah teologis kan? Di ranah alam semesta, ketuhanan, atau alam, lingkungan, atau sejarah. Itu kan yang dinamakan filsafat. Nah, di situ kita mencari informasi dari tokoh terdahulu hingga menemukan apa sih kebenaran ini, atau hanya kebenaran ini relatif. Kebenaran itu benar-benar bijaksana atau tidak. Kalau saya pribadi membreakdown, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Bijaksana yang dimaksud adalah seseorang yang mampu dan mau berpikir secara terus-menerus. Misalkan kita memiliki iman, ya sudah, kita mencari sebuah kebenaran tapi tidak meninggalkan sebuah agama kita. Kita pasti mengimbangi dengan iman. Kita tidak usah mempertanyakan bagaimana bentuk Tuhan. Kita tidak usah mempertanyakan Tuhan itu memiliki tangan atau kaki. Pasti kan konotasi filsafat kan sejelek itu. Tapi kan yang kita bahas itu adalah bagaimana kita hubungan antara sesama manusia, sesama lingkungan. Dan yang dikatakan sahabat Adib tadi, teologi membahas antara penciptanya dan manusianya. Secara hadis perantara, teologis. Juga saya suka dengan ceramahnya. Karena menurut saya itu adalah tokoh pembebasan. Karena beliau tidak menuntut seseorang harus secara eksplisit, secara mantap, secara optimal. Kamu itu sholat harus tumak ninah. Kamu itu misalkan sholat harus begini-begini. Beliau mengatakan, kowe iki nyeruput kopi, amar kancamu, bengi gak ngelakuin yang maksiat. Itu oleh pahala. Nah, itu saya maknai sebagai teologi pembebasan. Bagaimana kita bisa menyentuh hati kita dengan hubungan sama pencipta. Seperti itu. Kita akan mencari kebenaran di situ. Tapi kebenaran saya belum tentu benar, bijaksana di mata orang lain. Berarti kan relatif. Jawaban misalkan kebenaran bijaksana belum tentu. Kalau menurut saya kebenaran di dunia ini tidak ada tanpa melibatkan sebuah agama. Tapi kalau misalkan melibatkan agama, ya sudah tentu benar. Soalnya saya memiliki iman. Saya diciptakan dari tangan siapa? Tuhan saya, Allah. Dan banyak sekali rukun iman berislam. Seperti itu kalau kita berbicara di kontekskan dengan agama. Namun di filsafat, yaitu kita dituntut harus berdialektika, mencari sebuah referensi yang lain. Seperti itu kalau saya. Jadi dari filsafat yang saya bilang tadi itu kan benar. Nah itu nggak bisa final benar gitu. Terus terjadi dialektika gitu. Nah benar dan baik itu apakah beda? Soalnya kayak yang dimaksud Mas Bowo benar itu yang saya pahami sebagai baik. Benar itu apa adanya gitu. Tapi kalau baik ya relatif tadi. Nah kalau benar itu menurut saya sesuatu yang fakta gitu maksudnya. Ada semua orang secara objektif bisa melihat itu sebagai sesuatu yang sama. Kalau benar menurut saya begitu. Nah kalau yang Mas Bowo bilang tadi kan relatif itu menurut saya baik. Benar baik. Iya. Benar. Kalau misalkan kita berbicara benar, kita berbicara
benar itu dikontekstualisasikan dengan bentuk material. Mas Dani, berbentuk manusia? Iya. Benar. Mas Dani, wong apik? Belum tentu. Gitu pun filsafat. Kalau Marx NDH itu mengkritik sampai sekarang. Apakah NDH itu benar? Bagaimana kalau Marx dulu di mana dia hidup, di mana negara yang dia amati, latar belakang bagaimana? Kita kontekstualisasikan filsafat itu relatif. Kalau misalkan bentuk material, uang, benar itu ada nyatanya. Tapi apakah misalkan kita nilaikan benar itu benar-benar kebijaksanaan tadi ya, uang 100.000 itu apakah benar untuk bisa membeli sepeda motor zaman sekarang? Tidak bisa, karena uang 100.000 buat bisa beli motor mungkin puluhan tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Kebenaran terkait harga motor tadi itu kan bukan masalah apa ya, perspektif atau mungkin relatif, tapi kayak perbedaan waktu ya. Tapi kan itu kan harga itu kan sesuatu yang material kan, kayak terikat oleh waktu. Dulu harganya segini, sekarang harganya segini. Ini kayak dalam koridor kebenaran, bukan kebaikan. Jadi harga motor itu apa ya, bukan sesuatu yang relatif, dalam artian dia itu material dalam zamannya, dalam waktunya. Harganya segini dan mungkin di masa lalu harganya segini. Teori seorang filsuf kan lambat laun kan akan dikritik. Di Hegel teori ini yang dialektis, terus dikritik oleh Marx. Dia materialis, dialektik, historis itu kan munculnya dia kan dari kritik dari satu tokoh dan tokoh lainnya, karena berbeda zaman, dari ideologi turun menjadi material. Pada setiap zaman, setiap orang. Kenapa kok pada sekarang kita mengagungkan sebuah filsafat teori yang lalu? Karena pada saat sekarang tidak ada yang mampu menjawantahkan sebuah teori, tidak ada yang mampu mengkritik lagi dan memunculkan teori baru. Manajemen komunikasi, teori yang berkomunikasi, ya komunikasi itu kan yang baru-baru ini, dan itu kan masih timbul pro kontra seperti itu pasti akan tergerus oleh waktu. Relatif ya, kalau menurutku pribadi seperti itu. Benar. Jadi tidak ada kekerasan filsafat itu. Kalau kontekstualisasinya di bidang sosial dan lain sebagainya. Pertanyaan filsafat bisa. Kemudian kalau sampai ini tadi kan masih berbeda. Ada sudut pandang yang lain, nggak masalah. Sedikit bertanya ya, tadi kan saya jelaskan bahwasanya pada aliran teologi dan filsafat itu sudah sudah beda ranahnya ya. Tapi kan berarti ketika kita membicarakan agama, ya benar katanya tadi Mas Bowo, bahwasanya agama, kalau untuk agama ya memang kita sudah berpegang pada iman dan lainnya juga, iman, takwa, dan lebihnya itu. Nah, akan tapi kita membicarakan agama itu rasional apa irasional? Kan kalau kita bicarakan rasional kan mungkin kan ada beberapa subjek agama yang tidak bisa kita rasional. Mungkin dari sahabat yang lainnya lah. Agama itu rasional apa irasional ya? Iya. Ya dari agama sendiri kan dari bahasa Yunani itu. Apa setahu saya, sepengetahuan saya sedikit itu dari bahasa Yunani, yaitu a dan gamma. A itu artinya tidak dan gamma itu artinya kacau. Jadi kan tidak kacau. Nah, dari yang dipertanyakan itu kan rasional apa irasional, menurut saya itu agama itu rasional karena agama itu mencakup bagaimana kita ini hidup supaya untuk ada aturannya gitu, tidak terlalu kacau nantinya. Nah, tapi
menjadi irasional kalau sudah membahas tentang teologi tadi tentang ketuhanan. Itu kan hubungan Iya, manusia dan iya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kalau udah menyangkut itu, menurut saya itu menjadi irasional karena kaitannya dengan Tuhan itu sendiri. Seperti yang tadi Mas Bowo katakan, ya eh, ya ada batasannya gitu. Kalau sudah menyentuh ke arah ketuhanan itu agama. Tapi terkait agama sendiri menurut saya masih bisa dirasionalkan karena bagaimana mencakup untuk mengatur manusia itu tidak kacau gitu. Mungkin seperti itu. Terkait agama yang bisa dirasional itu mungkin pada praktek-praktek ibadahnya kalau menurut saya. Contoh pada ibadah zakat lah kita bilang. Ada dogma-dogma agama yang mengatakan bahwa zakat itu sebagai pembersih harta atau sebagainya itulah. Itu mungkin tidak bisa dirasionalkan. Maksud pembersih harta itu bagaimana? Tapi kalau kita mungkin berpikir lebih dalam, kita mengkaji lebih dalam bahwa pada kegiatan zakat itu kita tidak hanya mengeluarkan harta saja, tapi kita memberikan kepada orang-orang yang lebih mampu atau orang-orang yang tidak mampu maksudnya. Lebih mampu. Mohon maaf. Yang notabene di bawah dari keadaan kita sekarang ini. Jadi yang mungkin bisa dirasionalkan itu terkait nilai-nilai atau ya nilai-nilai yang terkandung di dalam praktek-praktek ibadah itu sendiri. Menurut saya seperti itu yang bisa dirasionalkan. Ya mungkinlah kita bisa sedikit menggali terkait atau mempelajari lebih dalam terkait ya mungkin nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah agama itu sendiri. Kan pasti agama juga mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, cinta kasih dan sebagainya itu semuanya. itu sudah menjawab terkait pertanyaan saya tadi. Karena kan kalau dipikirkan kita juga sendiri kan ketika lahir itu sudah dilabelkan pada terkait agama. Misalnya kita kan juga sudah mengikuti taklid tersebut. Makanya itu saya kadang juga punya pemikiran seperti itu. Saya ingin menanggapi sedikit tadi yang dikatakan sahabat Bowo bahwa kan katanya itu kebenaran itu sejatinya tidak ada, kebenaran itu relatif. Nah, untuk menyikapi hal yang saat ini sering terjadi, contohnya yang kita itu sering memboikot, enggak memboikot sih, kayak kita ngajak rame-rame untuk mereport akun influencer yang misal dia melakukan tindakan kontroversial. Nah, itu jika kebenaran itu sebenarnya tidak ada, semua itu bisa kayak serentak mereka itu percaya, dan juga ketika dianalisis lebih lanjut, misal kita menganalisis ya, karena keterbatasan pengetahuan kita, meski kita sudah melihat latar belakang dan lain sebagainya, kita itu merasa hal itu sudah benar, dan ramai-ramai ikut mereport akun influencer yang melakukan tindakan kontroversial tersebut. Karena ya itu tadi, meskipun kita sudah mengkaji latar belakang dia melakukan seperti itu apa, tetapi karena keterbatasan kita hanya mengetahui itu, dan itu kayak diamini sebagai sebuah kebenaran gitu loh. Nah, jadi kalau kita berbicara filsafat, bagaimana sejatinya titik temu dari hal tersebut? Seharusnya kita menyikapinya seperti apa? Karena kalau saya lihat itu kebanyakan, ya pada akhirnya ketika ada ajakan untuk mereport, semuanya rame-rame mereport. Jadi influencer tersebut biasanya karirnya jatuh. Kebanyakan seperti itu. Mungkin sebelum saya ada feedback. Oke. Oh ya, silakan. Dapat Khalil. Silakan ini. Lo lah yang feedback lo lah. Oke ya, betul. Jadi seperti ini sahabat Ibu Putri. Menanggapi hal tersebut, memang di zaman sekarang ini, di era revolusi digital, era 5.0, ya, era yang namanya era di mana teknologi digital ini berkembang pesat. Nah, di situ pada zaman ini itu semakin tidak adanya, semakin menghilangnya ruang-ruang rahasia di sini yang membuat orang-orang ini tidak bisa untuk berpikir secara mendalam. Karena apa? Karena adanya ini teknologi, semua sudah terekspos di sini, jadi sudah tidak ada ruang-ruang rahasia lagi. Seperti ini itu apa, kita tidak bisa memikirkan hal tersebut secara mendalam karena sudah ada teknologi ini, semua ada di sini.
Dan generasi yang ada di zaman sekarang ini yang biasa kita kenal Gen Z itu kan orang-orang yang apa namanya yang ya suka instan, yang menyukai hasil. Nah itu selalu berpegang teguh pada ini. Maka dari itu kebenaran yang ada di zaman sekarang ini bukan dinilai dari seberapa validnya, tetapi dinilai dari seberapa viralnya. Kan seperti itu. Nah maka dari itu materi mengenai filsafat, pengantar filsafat dan sebagainya ini menjadi sangat penting di situ. Filsafat ini menjadi pisau beda bagi kita untuk menyikapi segala hal yang datang pada apa namanya yang datang di hidup kita seperti itu. Maka dari itu dengan adanya filsafat ini kita dapat menyikapi informasi yang kita tangkap dengan lebih bijaksana, dengan lebih menggunakan akal seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari sahabat Bro. Ya, mungkin ya saya menambahkan ya setuju banget dengan hal itu kan sekarang gak viral gak masuk lah. Sekarang yang sangat panas kan Chef Raja 4. Wah, pasti dari salah satu kita kan membuat itu. Nah, ya. PPK nih. Enggak cuy, mesti realita kita. Chef Raja 4. Nah, apabila kita garis luruskan dengan teori ya, itu ada yang namanya berlebihan, itu namanya hyperreality. Kita berlebihan di media sosial. Nah, kita selayaknya manusia itu kan ya memiliki akal. Nah, kita harus bisa saring dulu informasinya. Wong kita loh, manusia manusia biasa yang tidak bersekuat buka ChatGPT membuat quotes kita viral, kita api kok relate ke aku ya. Tak ikuti. Nah, dari situ kita harus bisa menganalisis. Oh ini kalau sudah PKD, sahabat-sahabat yang sudah ikut PKD itu nanti bukan ya. Gak mau present ya, gak mau. Yang sudah LK2. LK2. Nah, itu nanti ada materi yang namanya Unwatch, analisis wacana. Nah, di situ kita lihat wacana itu kan dibentuk apa? Tulisan dan lisan. Tulisan itu nanti dari arahnya kemana atau ya tulisannya nanti di mana atau arahnya, terus lisannya itu nanti seperti apa? Yang kalau kalian misalkan pernah menyimak berita itu jenderal, para pejabat jenderal ingin memakzulkan Gibran. Kita analisis, jangan terbawa arus, kita analisis di situ berarti dwi fungsi di negara Indonesia ini berjalan. Terus katanya revisi UU TNI itu bukan masalah dwi fungsi, kok ini dwi fungsi. Ya, dari situ kebenaran itu relatif. Bagaimana apa yang kita konsumsi di media sosial itu menjadi kebenaran kita. Apa yang kita ikuti circle kita itu menjadi kebenaran kita. Misalkan ya, aku ngomong ke iki organisasi, aku ngomong kene Mas, apa ning Ormek mau ngono ya, iki ana gini sing gimana? PMI kalau HMI. Di situ ada ideologi yang berbeda. Kebenaran nih HMI udah bener gue PMI, kebenaran nih PMI udah bener gue PMI. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikuti, apa yang kamu konsumsi itu akan menjadi kebenaranmu. Dan itu akan menjadi salah jika kamu pindah di sebuah circle ataupun zaman. Nah, next. Menurutku seperti itu. Pian jembiang guyu ya. Langsung feedback aja. Hah? Iku tono dokter. Ora Kalau kain izin masuk ya. Kalau saya ini hampir sama seperti yang diucapkan sahabat Dami tadi. Maksudnya begini, apa yang sebaiknya belum tentu itu seharusnya. nah PA orang mesti ikut ini. Kembali lagi, kalau misalnya contoh sahabat Doro tadi ideologi kebenaran dari PMI dan juga HMI itu berbeda, itu tidak menjadi masalah. Mari kita bergabung bersama-sama mencari kebenaran yang sebenarnya. betul. Ya ora kelas sendiri nek dan aku ya piye-piye kan aku entar. Allah ae Mas aku. Sungguh deh orang itu. Belajar.
Pasir Pangga. Boleh. Ada feedback mungkin. Berarti untuk kita di misalnya itu kejarannya memang benar-benar tidak ada. Ya, ini. Jadi ranah kita kan semuanya tarbiyah ya dia. Iya. Tarbiyah. Kalau kita berbicara filsafat itu sangat relevan dengan kita. Alat filsafat sebagai alat itu sebagai fondasi kita mempertanyakan suatu hal. Skeptis tidak langsung percaya pada suatu argumentasi. Hanya itu. Jangan terlalu terdogma. Aku bener loh ini. Mas bro, kebenaran itu apa relatif mas? Berarti kebenaran ini gak enak. Susah kok. Mas Diki ya kowe terus skeptis. Iki tenan apa ora? Iki argumentasimu kok ngendi bubune sapa, teorine sapa. Jadi seperti itu. Alat itu seperti itu. Jadi kembali lagi seperti yang dikatakan sahabat Thomas tadi ya, bahwasanya kita tuh yang memang harus menggunakan filsafat untuk kita akan terus berpikir. Tepat Apa yang sekali. dikatakan kita semua sebenarnya di sini itu yang memang harus dipikirkan kan. Tepat sekali. Karena biasanya menurut orang itu benar, menurut kita itu tidak benar. Jadi kebenaran itu benar, apa namanya? Relatif, tidak mutlak kan ya gitu. Iya. Tapi, tapinya ya, Ya. misalkan kamu belum mampu menganalisis sebuah teori, berarti kan kamu masih menganggap benar. Iya. Tapi kan kalau ada referensi tambahan, misalkan sejarah Indonesia, G30 SPKI, itu kan aneh. Loh, Mbak ini iki, Mbak kerja dikit dibayar, cuma dikorup. Terus Pak Soeharto itu baik sekali, tapi baik tujuannya oke. Nah, lingkungan kan kita Benar kan? ya kan menunggu itu maksudnya kayak mempertanyakan. Setelah habis di referensi kita mempertanyakan lagi, kita membuat teori lagi. Pintar menempatkan sesuatu atau dalam kata ini bijak. Bisa gitu. Bijak dengan baik gitu. Bijak dengan baik. Bisa gitu. Nah, Ngeblank itu saya buat. oke, monggo, Pak. Bijak orang Bijak dengan benar ini saya rasa kalau benar itu ya benar-benar ada tapi relatif. Jadi ini orang itu harus bijak dan benar seperti itu. Jadi ini misal gini, saya ada di rayon, terus Mas Iksan dari kampus Moro Rayon, terus tak tanya, Mas dari mana? Dari sana. Ini kan yuk bener, tapi kan yuk nganyel nih, kurang bijak. oh ya Jadi nek kebalikan nih, misal orang bijak tapi tidak pintar, nah ini kita berkaca dengan penguasa-penguasa kita. Sing korupsi orang-orang bijak semua itu. Yang goblok gak mungkin korupsi. bijak untuk kita. Bijak tapi gak pinter. Bijak tapi gak bener. Ya baik, ya, mungkin terima kasih untuk sahabat-sahabatnya untuk waktunya dan berdialektikanya ketika kita bertukar ide dan lainnya juga. Mungkin tadi kan sudah kita bahas terkait dengan filsafat, jadi kan bisa kita simpulkan bahwasanya itu kita itu jangan pernah minder dan takut untuk melihat dan membaca teorinya filsafat, karena mungkin itu yang membuat kita jelimet atau membuat kita kebingungan. Akan tapi kan kita membicarakan filsafat, kita tuh juga harus setidaknya ketika kita mau pada ranah filsafat, maka kita juga harus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat dari eksistensi dan eksistensinya kita pada dunia ini. Jadi ketika kita ngomongkan para filsuf, ya yang mengerti pemikirannya ya cuma mereka doang, akan tapi yang mengerti diri kita, sudah saya katakan tadi ya cuma diri kita sendiri. Maka kenalilah dirimu dan membuat diri kita itu bermakna untuk kedepannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya selaku materi dan teman belajar
mantik teman-teman belajar pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.